Hai semuanya, balik sama Arif. Selamat datang di bagian ke-9 series operating system. Dan di bagian ke-9 ini kita akan membahas mengenai storage dan file system management bagian kedua. Di bagian pertama kita fokus pada storage, dan di bagian kedua ini aku akan mencoba untuk lebih fokuskan ke file system management. Jadi nanti kita akan coba mencari tahu apa itu file system dan apa sih perbedaan antara file system dengan file manager ya. Ini istilah yang mirip ya keduanya ya, antara file system dan file manager, tetapi sebenarnya file system dan file manager ini adalah dua hal yang berbeda. Nanti kita sekalian cari tahu juga apa perbedaannya. Lalu kita akan bahas mengenai directory organization. Di sini kita akan lihat bagaimana operating system itu mengorganize directory ya, mulai dari single level, two level, hierarchical, acyclic graph directory, dan general graph directory. Setiap directory organization ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu berikutnya kita akan bahas juga mengenai konsep file system mounting. Jadi mounting itu sebenarnya kan proses si sistem operasi untuk mendapatkan akses ke storage device ya. Nanti kita akan bahas juga istilah-istilah yang ada pada file system mounting itu apa aja. Lalu yang terakhir kita akan bahas, dan mungkin nanti aku akan demonstrasikan juga terkait access control list dan groups pada Unix. Jadi access control list ini itu digunakan untuk memberikan permission access ya ke user yang bukan merupakan bagian dari grup yang sama ya pada Unix. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, yang pertama itu kita lanjut dulu ke file system. Jadi apa sih itu file system? File system itu adalah struktur yang memungkinkan sistem operasi untuk menyimpan dan mengambil data pada storage device secara efisien. Nah, file system ini berperan sebagai sistem interface antara sistem operasi dan si device storage. Peran file system itu meliputi mengatur data menjadi file dan folder, memudahkan pengguna untuk menemukan dan mengelola informasi, lalu mengontrol akses ke data berdasarkan izin dan hak akses, misalnya siapa yang boleh melakukan read, write, atau execute, lalu mengelola ruang penyimpanan agar data dapat disimpan secara efisien dan mencegah terjadinya fragmentasi. Fragmentasi ini adalah kondisi di mana data itu terpecah ya pada storage blok yang berbeda-beda. Nah, data yang terfragmentasi ini bisa menyebabkan proses retrieval data itu menjadi semakin lama ya. Dan file system yang baik itu harusnya bisa mencegah terjadinya fragmentasi. Iya, jadi dia tersimpan pada storage block yang berbeda-beda. Lalu nextnya itu memberikan mekanisme untuk menjaga konsistensi data seperti journaling yang membantu dalam pemulihan data setelah kegagalan sistem. Journaling ini kalau teman-teman perhatiin ini semacam kayak version controlnya di file system. Jadi misalkan ketika kita create suatu file gitu ya, itu nanti di file system kita itu akan tercatat gitu, file itu di-create oleh siapa, terus last modified dari file itu kapan, dan user yang melakukan modifikasinya juga nanti akan terlihat ya pada journaling seperti itu. Nah, next ini ada elemen-elemen utama pada file system. Yang pertama itu ada file itu sendiri. Jadi file ini bisa kita anggap sebagai unit dasar penyimpanan dalam file system yang berguna untuk menyimpan data. File itu formatnya macam-macam ya, bisa ada .txt, ada .ppt, ada .mp4, macam-macam ya. Bisa bentuknya audio, teks, gambar, dan lain-lain. Tapi kita anggap itu sebagai satu unit dasar penyimpanan yang sama. Nah, nextnya itu ada directory atau disebut juga dengan folder. Jadi ini struktur untuk mengorganisir dan mengelompokkan file dalam bentuk hierarki. Jadi kita bisa create suatu directory, kemudian kita isi directory tersebut dengan beberapa file. Lalu next ini ada metadata. Ini adalah informasi tentang file seperti ukuran, tipe, izin akses, dan waktu pembuatan atau modifikasi. Biasanya teman-teman akses via properties ya, kalau dari file explorer.
Lalu di sini ada file control block. Ini adalah struktur data yang digunakan sistem operasi untuk melacak atribut file seperti lokasi fisik dan pemilik file. Lokasi fisik ini maksudnya lokasi fisik di storage-nya ya, di block storage-nya. Oke, next kita akan bahas mengenai file system dan file manager. Jadi sebelumnya kan kita udah bahas dulu ya apa itu file system, tetapi file system ini sebenarnya berbeda loh dengan file manager seperti halnya itu file explorer yang ada di komputer teman-teman, atau kalau dipakai macOS itu berbeda dengan Finder ya. Itu berbeda. Finder atau File Explorer itu disebutnya adalah File Manager. Nah, File Manager ini adalah aplikasi atau UI yang digunakan untuk menavigasi, mengakses, dan mengelola file yang tersimpan dalam file system. Di sini ada beberapa aspek perbedaan ya antara file system dan file manager. Yang pertama itu dari fungsinya. Kalau file system itu berfungsi untuk menyediakan struktur penyimpanan file, mengatur akses ke file dan directory, mengelola alokasi ruang penyimpanan. Sementara itu, file manager ini fokusnya ke menampilkan isi directory dan file, memungkinkan pengguna untuk menyalin, memindahkan, menghapus, dan membuka file, dan dia menyediakan user interface atau CLI untuk interaksi dengan file system. Jadi file system ini bisa dibilang semacam back-end-nya ya dari operasi file, sementara itu file manager ini seperti front-end-nya atau UI-nya. Dan operasi-operasi yang di-perform sama si file manager yang ada di sini, itu dia memerintahkan si file system untuk execute operasi-operasi yang ada di sini. Jadi file manager itu cuma tampilan depannya. Untuk operation levelnya, file system itu ada di low level, jadi dia bekerja di level OS ya, atau level kernel. Sementara itu untuk file manager itu yang tampak ke user, jadi dia itu terlihat pada user dan itu dipakai di level user, jadi dia high level. Nah, untuk interaksi dengan usernya, karena dia di level OS, jadi ini tidak terlihat langsung ya oleh user. Sementara itu untuk file manager ini bisa dipakai langsung oleh user, bisa via GUI seperti Windows Explorer ya, atau Finder kalau di macOS, atau bisa juga via CLI atau command line ya, seperti terminal di Linux. Nah, ini ada contoh operasinya yang bisa kita lakukan pada file system. Itu ada menyimpan data dalam blok ya, dalam storage block, mengelola metadata, dan menjaga konsistensi struktur data. Lalu untuk file manager itu kita bisa melakukan copy atau move file, kita bisa open atau delete file, dan kita bisa melakukan search file. Dan operasi ini dilakukan oleh user. Sementara di file system ini oleh OS ya, automated. Nah, ini ada contoh produknya ya dari file system dan file manager. Ini ada NTFS, FAT32, XFAT, macam-macam ya, ext4. Sementara itu untuk file manager ini ada Windows Explorer, macOS Finder, Dolphin, dan lain-lain. Untuk dependensinya, file system ini tidak memiliki dependensi ke file manager, dia karena langsung berjalan di atas OS. Sementara itu file manager ini bergantung sepenuhnya pada file system. Jadi kita nggak bisa melakukan instalasi file manager kalau di OS-nya itu nggak ada file systemnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai directory organization. Directory organization ini adalah metode yang digunakan oleh file system untuk mengatur file dan folder dalam struktur tertentu, sehingga memudahkan pengguna dan sistem untuk mengakses, menyimpan, dan mengelola data dengan efisien. Nah, secara umum, directory atau folder itu perlu dikelola dengan baik untuk achieve beberapa hal di bawah ini ya. Yang pertama itu terkait efisiensi, jadi memudahkan user untuk mencari file dengan cepat dan mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan. Lalu kedua itu ada proper naming convention. Kita perlu perhatikan juga bagaimana peraturan penamaan sebuah file dalam sistem operasi. Apakah dua user atau lebih itu dapat memiliki nama yang sama untuk file yang berbeda, atau file yang sama ini dapat memiliki beberapa nama yang berbeda. Ini contoh naming convention. Lalu berikutnya ada proper grouping, mengelompokkan file dengan properties yang mirip ya. Contohnya itu kita kelompokkan foto pada folder foto, games pada folder games, video pada folder video, dan lain-lain.
Lalu yang terakhir itu ada terkait data protection. Ini memfasilitasi pengaturan izin akses untuk keamanan data. Nah, ini biasanya dipakai misalkan di public computer ya, yang punya multi-user. Biasanya sistem operasi itu perlu make sure kalau misalkan di sini ada user 1, user 2, dia punya file A, ini punya file B. Make sure untuk yang punya akses ke file A ini itu cuma user 1 doang gitu. Dan user selain user 1 itu perlu request akses. Itu bisa via akses control list atau bisa biasanya ditambahkan ke user group yang sama dengan user 1. Seperti itu. Jadi perlu dipikirin juga terkait permission ke filenya. Jangan sampai ada user lain yang unauthorized itu bisa ngacak-ngacak user kita. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa jenis directory organization yang umum digunakan pada sistem operasi. Pertama itu ada single level directory, lalu ada two level, ada hierarchical. Hierarchical ini yang paling sering dipakai saat ini ya. Digunakan oleh Windows dan Linux ya. Lalu ada acyclic, ini juga pengembangan dari hierarchical. Ini juga dipakai juga sih sama Windows dan Linux. Terus ada general graph. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama ini ada single level directory. Jadi untuk single level itu sesuai namanya ya. Single level, dia cuma ada satu directory utama untuk semua user. Jadi untuk semua user itu cuma ada satu folder dan user itu nggak bisa create folder lagi. Jadi semuanya itu isinya langsung file aja seperti ini. Dan semua user disimpan file dalam satu directory yang sama. Namanya single level. Untuk kelebihannya ini mudah diimplementasi karena cuma punya satu directory. Dan untuk kekurangannya tentu saja tidak efisien ya untuk organisasi data yang kompleks, terutama jika ada banyak file yang memiliki nama serupa. Karena tidak bisa ada nama file yang sama dalam directory ini. Jadi kalau ada multi-user, user 1 itu namain filenya misalkan A, user 2 namain filenya itu A juga, itu nggak bisa ya. Karena dia disimpan di satu directory, harus unik tiap nama file. Next, ini ada two level directory. Setiap pengguna memiliki directory utamanya sendiri dan semua file pengguna disimpan dalam directory utama mereka. Ini mirip sebenarnya ya, kayak yang single level, cuma bedanya itu pengembangannya adalah dipisah sekarang tiap user. Jadi ini ada master file directory-nya dan ini ada user file. Jadi yang sebelumnya semua user itu disatuin di sini, ini setiap user itu dipisah. Dan karena setiap user ini dipisah, kalau teman-teman perhatiin gambarnya di sini ya, itu user 1 dan user 2 itu bisa punya file dengan nama yang sama ya. Jadi dia naming convention-nya nggak akan kena masalah karena udah dipisah directory-nya. Seperti itu. Tetapi dalam two level directory, karena dia cuma dua level, cuma ada root dan user itu hanya bisa menyimpan file aja gitu. Dia nggak bisa nge-create folder, apalagi create folder dalam folder di sini. Karena udah mentok gitu. Jadi isinya cuma file semua. Nah, untuk keuntungan ini memungkinkan beberapa pengguna menyimpan file dengan nama yang sama tanpa konflik. Lalu untuk kekurangan ini kurang fleksibel juga ya untuk organisasi data yang lebih kompleks karena hanya mendukung satu sublevel dalam setiap directory pengguna. Jadi cuma bisa naruh file ya, kita nggak bisa create folder untuk grouping si filenya, karena cuma dua level. Nah, next ini kita lanjut ke hierarchical atau tree structured directory. Jadi directory ini diatur dalam bentuk tree dengan beberapa tingkatan subdirectory. Setiap directory dapat memiliki subdirectory atau file ya. Jadi kita bisa akhirnya punya create folder dalam folder ya di sini. Dia sama ya, ini ada root filenya. Terus kalau teman-teman perhatiin di sini ini kan ada folder mail, ini dia bisa isi beberapa folder lain, lalu masuk lagi ke folder lain dan akhirnya ini sampai ke filenya gitu ya. Jadi di struktur tree structured ini
user diberikan kemudahan gitu ya untuk nge-grouping file mereka dengan ability untuk create multiple folder. Nah, keuntungannya itu adalah fleksibel dan memungkinkan pengaturan data yang lebih kompleks dan berjenjang, mudah untuk mencari file berdasarkan hierarki directory. Untuk kekurangannya, struktur ini bisa menjadi rumit jika terdapat banyak lapisan subdirectory yang mungkin memperlambat navigasi. Jadi kalau kita bikin kebanyakan folder dalam folder ya, itu navigasinya makin lama makin sulit ya. Next, ini ada acyclic graph directory. Jadi, acyclic ini itu memperluas konsep tree structure dengan memungkinkan sebuah file atau directory memiliki beberapa parent. Struktur ini memungkinkan file atau directory memiliki beberapa referensi atau link ya di berbagai tempat dalam struktur directory. Jadi simpelnya si acyclic ini sebenarnya sama aja kayak hierarchical, dia bentuknya kayak gini, cuma bedanya adalah kita bisa create link ya. Link itu kan ada dua ya, ada hard link sama ada symbolic link. Symbolic link. Bedanya apa? Kalau hard link itu dia langsung nge-refer ke storage block ya. Jadi dia langsung hadir ke storage block. Kalau si symbolic link ini dia langsung dia refer ke path-nya aja. Dia nggak ke storage block-nya. Jadi gini, misalkan kalau yang hierarchical kan dia bentuknya setiap folder yang ada di sini cuma punya satu parent ya. Jadi maksudnya adalah misalkan folder list yang ada di sini nih, ini tuh cuma bisa teman-teman buka dari programs ke P, abis itu ke list. Tapi kalau ada link, nah ini contohnya kayak gini ya. Ini ada file yang di link ya. Teman-teman tuh bisa buka file yang ini tuh dari folder dictionary ini ke count. Habis itu akses linknya ke file tersebut, atau bisa juga dari spell ke count. Habis itu akses hyperlinknya dari si count ini. Jadi kita punya dua cara untuk punya lebih dari satu cara lah istilahnya ya untuk akses si file ini. Jadi link itu simpelnya seperti itu. Nah, link itu tadi ada dua, ada hard link sama ada symbolic. Kalau hard link itu dia nge-refer langsung ke storage block. Jadi ketika misalkan ya ada a.txt di sini, terus kita create file b.txt dan ini adalah hard link dari a.txt. Ketika a.txt ini dihapus, file aslinya dihapus, b.txt ini tetap bisa diakses karena dia nge-refer ke storage block yang sama gitu. Misalkan storage blocknya 1001 gitu ya. Jadi yang bakal nge-copy si storage blocknya gitu. Sementara itu, kalau simbolik, misalkan kita simbolik ini disebutnya soft link ya kalau simbolik ya. Kalau soft link itu, misalkan di sini ada a.txt, dia ke 1001 juga. Nah, instead of dia refer ke storage blocknya yang ada di sini, dia malah nge-refer ke path-nya si a.txt. Jadi linknya itu ngarah ke path. Nah, ketika kita delete si a.txt, ini akan putus reference-nya. Jadi akan not found file-nya, dan itu disebutnya ini ya, dangling reference. Jadi dangling reference itu ketika kita create soft link atau symbolic link, kemudian file path aslinya itu dihapus gitu. Jadi agak tidak berguna sebenarnya link yang ada di sini. Seperti itu. Nah, ini plus minusnya, ini memungkinkan penggunaan kembali file atau directory dalam beberapa lokasi tanpa perlu menyalin data. Ya, negatifnya bisa terjadi dangling reference jika sebuah file dihapus tapi masih ada reference-nya. Seperti itu. Oke, next yang terakhir ini general graph directory. Directory atau file dapat memiliki referensi siklus di mana directory dapat mereferensikan dirinya sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebenarnya ini sama kayak acyclic ya, cuma bedanya di sini dia bisa bikin cycle ya. Jadi kalau sebelumnya itu dia satu arah di sini ya, si count ini satu arah. Nah, di sini dia bisa nge-refer dirinya sendiri. Dan ini sebenarnya masih teoritis ya.
Jadi belum ada sistem operasi yang pakai ini ya. Mungkin ada tapi sifatnya lebih ke eksperimental ya, bukan real world use case gitu, masih eksperimental. Aku juga masih agak bingung ya kenapa dibuat seperti ini. Ya mungkin buat eksperimen nggak apa-apa. Untuk kelebihannya itu adalah fleksibel dan mendukung organisasi data yang kompleks. Kekurangannya dia dapat menyebabkan kebingungan dan masalah seperti infinite loop. Sehingga perlu manajemen ya untuk mencegah infinite loop ini. Seperti itu. Oke, next. Setelah dari directory organization, kita lanjut ke file system mounting ya. File system mounting ini adalah proses di mana sistem operasi itu membuat file system yang berada di perangkat penyimpanan dapat diakses oleh user atau aplikasi. Nah, proses ini itu memungkinkan user untuk bekerja dengan file dan directory yang ada pada partisi atau perangkat penyimpanan tertentu. Jadi biasanya kalau misalkan di server gitu ya, misalkan di server, kita mau ngecolok storage baru atau disk baru, itu biasanya disknya itu perlu di mounting ya ke si servernya. Nah, proses mounting ini itu semacam dia mengintegrasikan operating system yang ada di server ini supaya bisa akses ke file system yang ada di storage device yang ada di sini, disknya. Tujuannya seperti itu sih proses mounting. Mengapa file system mounting penting? Ini memungkinkan integrasi device storage ke dalam sistem, lalu mendukung pengelolaan data pada berbagai jenis device storage, dan menyediakan sistem interface yang seragam ya untuk mengakses file, terlepas dari lokasi fisiknya. Jadi dia mau ditaruh di rak server yang keberapa, itu nanti tetap bisa diakses gitu storage-nya. Seperti itu. Nah ini ada istilah-istilahnya ya pada file system mounting. Pertama itu ada mount point. Mount point ini adalah lokasi dalam struktur directory tempat file system diakses. Jadi ini semacam path-nya ya. Path mountingnya ada di mana. Lalu ini ada mount table, ini struktur data yang menyimpan informasi tentang file system yang telah di mount. Dan yang terakhir ini ada proses unmounting. Jadi unmounting adalah proses untuk melepaskan perangkat penyimpanan sehingga dapat dilepas dengan aman. Nah ini tuh contohnya kalau teman-teman ingat zaman dulu ya, kita masih pakai flash disk, itu kalau kita sebelum cabut kan bisa kita eject dulu ya teman-teman ya. Nah, eject ini adalah contoh proses untuk unmounting ya. Biar dia bisa dilepas dari komputer kita secara aman. Seperti itu. Oke, next kita lanjut ke file permission di Unix. Pada sistem operasi berbasis Unix, akses control list dan group itu merupakan mekanisme untuk mengelola akses terhadap file dan directory. Unix ini menerapkan model keamanan berbasis permission untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang diotorisasi yang dapat mengakses atau memodifikasi file atau directory. Nah, Unix ini mengelola akses file dan directory dengan menggunakan kombinasi dari tiga ini ya. Yang pertama itu ada owner atau user ya. Owner ini ada pemilik file atau directory. Yang kedua ini ada group, kelompok pengguna yang memiliki izin tertentu pada file atau directory. Lalu yang ketiga ini ada other, semua pengguna lain yang tidak termasuk dalam kategori owner atau C group. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin biar nggak ribet ya, aku tunjukin sedikit aja ya. Contohnya, misalkan kita pakai yang kemarin ya, yang udah kita install, virtual machine, VirtualBox. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah file manajernya Linux ya. Misalkan kita buka di terminal ya. Pathku ada di mana? Oke, aku ada di user Arik. Kita mau lihat misalkan akses folder-folder atau file yang ada di sini itu seperti apa. Teman-teman bisa pakai ls-l. Nah, di sini, sorry agak kecil kayaknya ya. Kita zoom sedikit.
Zoom. Oke, kegedean. Segini ya. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatiin, di sini kan ada tulisan DRWX, RWX, terus ada gini-gini ya. Ini adalah permission yang dimiliki oleh setiap user ya. D ini adalah delete, R ini adalah read, W ini write, X ini execute. Nah, kalau teman-teman perhatiin, untuk ini kan RWX-nya berulang ya, dia ya. Untuk permission yang pertama itu ditujukan ke owner, untuk yang kedua ini ditujukan ke group, dan untuk yang ketiga ini ditujukan ke other. Jadi seperti itu. Dan yang sebelah kiri ini adalah nama username-nya ya. Ini username, nama user, yang kanan ini adalah nama grup si user tersebut. Misalkan kita bikin directory baru, mkdir, misalkan belajar ACL. Nah, ini belajar ACL nih nanti seperti ini. Nah, by default. Karena dibuat oleh user Arik ya. Dia by default settingnya seperti ini. Kita bisa ubah pakai chmod ya. Untuk folder yang ini, misalkan kita grant semua aksesnya ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin PPT-nya tadi, belum nyampe situ ya. Nah, ini dia. Setiap file atau directory memiliki 3 jenis izin utama yang diterapkan pada masing-masing kategori di atas. Jadi read ini untuk read file ya, atau melihat isi directory. Write ini untuk modifikasi file, bisa menambahkan atau menghapus konten di directory. Execute ini untuk menjalankan file sebagai program atau masuk ke directory. Izin ini ditampilkan dalam bentuk simbolik atau oktal numerik. Nah, oktal ini itu kita bisa modify komen itu pakai binary juga sebenarnya. Nah, misalkan aku contohin ya. Ya, oktal sih, sorry, lebih tepatnya oktal ya. Kalau teman-teman ingat binary-nya, kan tadi kan bentuknya gini ya, RWX, misalkan RX. Kalau kita convert ke binary, RWX itu kan berarti 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ini 0, ini 1. Dan kalau kita convert ke oktal, 1, 1, 1 itu kan berarti 7, ya kan? Teman-teman kalau masih ingat ya, ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 ya. 1, 2, 4. Ini juga 7, ini berarti 1 sama 4, 5. Nah, teman-teman bisa ketik komen chmod dan pakai oktal yang ada di sini untuk modify si RWX-nya. Jadi chmod 775, terus di sini nama file. Nama file atau folder ya. Seperti itu. Untuk rewrite akses di ini kan tadi owner, group, sama other. Berarti ini owner, ini group, yang ini other. Seperti itu. Jadi nge-chmodnya seperti ini ya. Nah, kita coba praktek kali ya, biar nggak pusing. Misalkan tadi belajar ACL. Nah, ini kan berarti kan dia 7, ini 5. Misalnya kita bikin 5 semua ya. Berarti nanti jadi R strip X semua nih si belajar ACL-nya. Nah, kita cek. Nah, ya kan? Ini udah berubah ya. Karena semuanya jadi read write, harusnya ketika kita coba tambah file baru di dalam dia, itu nggak bisa ya. Kita coba aja. Kita dapat ketolak permission. Misalnya kita bikin folder test namanya. Nah, ini permissionnya deny. Kenapa deny? Karena access right-nya aku cabut ya di sini. Misalkan kita balikin ke normal tadi, kita open semua aksesnya ya. Misalkan kita open, kita chmod aja 777. Nah, kalau teman-teman lihat, karena kita udah pakai oktal 777, dia open semua ya.
Nah, dia warnanya juga beda nih. Kalau seandainya di other-nya dibuka ya aksesnya. Jadi ada strip hijaunya gitu. Kita masuk. Lalu kita bikin folder test gitu ya. Nah, bisa berhasil terbuat ya. Nih 2046 ya. Karena permissionnya udah kita buat. Nah, ini kan konsepnya adalah misalkan masih di user yang sama ya. Jadi kita enak otak-atik. What if suatu folder itu dibuat oleh user yang berbeda dan kita perlu akses permission ke user lain. Nah, itu akan jadi suatu masalah sebenarnya ya. Yang perlu kita solve. Contoh nih ya. Saat ini aku punya satu user, tapi aku coba tambahin misalkan ada user baru, misalkan Arik3 gini ya. Nah, kita udah bikin user baru namanya Arik3. Nah, di sini udah kebuat ya. Tetapi kita ini sekarang masih ada di user Arik. What if kita coba masuk dan kita main-main, apakah bisa? Nah, kalau teman-teman perhatiin ya, sebelum kita masuk nih, kalau teman-teman perhatiin ya. Ini kan dia username-nya Arik3. Terus di sini itu dia grupnya Arik3 ya. Nah, aksesnya kan di sini untuk user itu udah dapat full, tapi untuk other dia bahkan nggak bisa read. Karena dia nggak bisa read, harus ya kalau kita change directory, karena kita masih user yang Arik ini, harusnya kita nggak bisa masuk. Harusnya. Kita coba ya. Nah, kita kena permission deny. What if kalau seandainya si Arik kita ini pengen user Arik ini bisa ngintip si Arik3. Kita perlu kasih permission read ke si Arik gitu ya. Nah, permission read ini sebenarnya banyak cara. Kita bisa modify other-nya, atau kita juga bisa modify pakai access control list ya. Contoh ya, sebenarnya bisa pakai sudo juga sih. Cuma kalau sudo tuh perlu root access ya. Bisa kita kalau di production nggak boleh root access ya. Misalkan kita switch user dulu ke Arik3. Nah, ini. Skip. Oke. Nah, ini dia terminalnya. Misalkan kita bikin file. Nah, ini ya. Ini nama filenya sama ya guys ya. Cuma karena dia hierarchical dia bisa ke akses. Oke. Kita misalkan pengen kasih si Arik untuk akses ke sini. Itu caranya kita bisa pakai yang namanya access control list. Jadi kita balik lagi ke sini ya. Nah, ini dia access control list. Jadi access control list ini adalah mekanisme tambahan yang memperluas izin dasar dari Unix. Dengan ACL ini kita dapat memberikan izin yang lebih spesifik kepada pengguna atau grup tertentu untuk file atau directory di luar owner group other. Nah, keuntungannya adalah memberikan izin yang lebih granular kepada pengguna atau grup tertentu dan memungkinkan manajemen itu akses file yang lebih fleksibel dibandingkan model izin yang tradisional. Misalkan konteksnya seperti ini ya. Ini kan masih di Arik3. Kita pengen kasih si user Arik ini akses ke Arik3. Tapi kita cuma pengen kasih user si Arik doang gitu. Jadi anggap ada banyak user di sini. Kalau kita set di other itu bisa write, itu user selain Arik itu semuanya itu bisa akses. Tapi kita cuma spesifik pengennya ke user yang Arik doang. Gimana caranya? Kita pakai access control list. Nah, ini ada komennya di sini ya.
Pertama itu ada get file access control list. Itu dia ngedisplay semua access control list. Terus ada set file access control list. Ini buat nge-modify permission. Nah, permission ini macam-macam ya, bisa permission untuk user dan permission untuk group. Terus di sini ada key option yang sering dipakai di ACL. Yang pertama itu dash M ini untuk modify. Ini kita akan pakai ya nanti dash M. Dash X ini untuk remove entry, dash B ini remove all entry, dash D ini untuk set default. Oke. Jadi dia akan nge-inherit ya si parent-nya kalau dash D ini. Kita cek dulu ya ACL-nya, habis itu nanti kita set ya dengan komen yang ada di sini. Coba ya. Misalkan get facl arik3. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Sesuai urutan yang ada di sini. Jadi dia ini adalah owner dan grupnya itu di arik3. Other yang nggak ada akses, grupnya itu ya sama ya rx, usernya rwx. Nah, kita pengen tambahin si user arik supaya bisa misalkan read aja ya, read si arik3. Gimana caranya? Komennya tadi adalah set facl strip m strip u, kita masukin namanya, kita misalkan r, terus kita arik3. Sorry, argumennya apa tadi? Set m u titik 2 titik akses. Add permission. Sorry, aku lupa. ACL comment. Oh sorry, ini nggak pakai dash. Nah, misalnya kita read aja ya, read aja. Oke, ini dia, ini kekecilan kayaknya. Nah, kalau teman-teman perhatiin kan sebelumnya dia seperti ini aksesnya. Sekarang udah kita tambahin ya akses untuk si user arik. Jadi harusnya selain user yang biasa, dia muncul akses buat user spesifik ke si arik ini. Sekarang kita get lagi. Nah, teman-teman bisa perhatiin sekarang user arik itu sudah bisa melakukan read ke directory arik3 ya. Jadi kalau teman-teman cek harusnya, nah dia ada tanda plus ini, ada tambahan ya sebenarnya, seperti itu. Langsung aja kita switch user lagi, kita cek apakah sudah bisa untuk intip-intip. Agak lemot.
Oke, sebelumnya kita kena permission deny, sekarang kita cek dulu statusnya. Nah, dia udah berubah ya, harusnya kita sekarang bisa. Wait, wait. Apa harus open terminal baru ya? Oke, sepertinya kita kasih akses full aja deh. Keluarin doang. Nah, udah kita kasih akses full, harusnya ini bisa. Nah, sekarang udah bisa ya. Jadi bisa teman-teman lihat. Karena sebelumnya udah dikasih akses ke directory utamanya, sekarang kita udah bisa lihat isinya nih. Kira-kira di apa namanya si ARIK3 ini isinya apa aja. Tapi untuk cek lanjut ini sepertinya belum bisa juga karena belum di set ya. Oh, bisa juga. Jadi dia mengikuti si parent ya, aksesnya ya. Oh, oke. Nice. Oh, bukan mengikuti parent sih, karena R-nya ini bisa nih, kalau teman perhatiin. Dia akses R-nya bisa. Dia kebloknya di directory yang pertama, directory berikutnya bisa. Oke. Itu terkait demonstrasi access control list. Sorry, aku gak hafal sintaksnya. Oke, sip. Mungkin sekian dari aku terkait file system management. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga video ini bisa membantu kalian. Dan semoga video ini bisa bermanfaat juga ya bagi kalian. Thank you, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.